Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nadifa Awaliyah dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kabel UTP yang mana memenuhi tugas jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Sebelum masuk lebih dalam tentang penjelasan kabel UTP, saya akan menjelaskan tentang definisi kabel UTP sendiri. Kabel UTP merupakan kabel yang digunakan untuk menyambung perangkat komputer dengan sebuah jaringan lokal LAN. Kabel UTP ini merupakan salah satu kabel yang paling banyak dipakai untuk menyambung jaringan dengan kabel. Kabel ini dinamakan UTP untuk memudahkan pengucapan dari singkatan berikut, yakni Unshielded Twisted Pair. Kabel ini dikatakan unshielded karena tidak memiliki pelindung aluminium seperti kabel jenis twisted pair lainnya. Jika dilihat dari bentuknya, kabel ini saling melingkar-lingkar, maka itu disebut twisted pair. Kabel UTP memiliki karakteristik. Berikut adalah karakteristik kabel UTP sendiri. Yang pertama adalah pembuatannya harus menggunakan soket RJ45. Yang kedua, memiliki isolator pelindung luar. Kemudian yang ketiga, panjang kabelnya berukuran maksimal hingga 100 meter. Kemudian yang keempat, besar bandwidth-nya bisa mencapai 100 Mbps. Yang kelima adalah fungsinya, yaitu mengirimkan, menerima informasi, dan sebagai konduktor tegangan. Fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP dibagi menjadi dua fungsi, yakni ada fungsi umum dan fungsi khusus sesuai dengan warna kabel. Yang pertama adalah fungsi umum. Fungsi umum yakni kabel UTP digunakan untuk menciptakan jaringan berskala kecil seperti Local Area Network atau LAN. Jaringan ini diciptakan agar komputer bisa terhubung ke jaringan ataupun komputer lainnya. Yang kedua adalah fungsi khusus sesuai dengan warna kabel. Hal ini meliputi 1. Kabel warna jingga dan putih jingga memiliki fungsi untuk mentransfer data. Sama halnya dengan hijau dan putih hijau, keduanya juga digunakan sebagai jalur paket data. Kemudian, selain transfer data, kabel UTP juga berfungsi untuk mentransfer suara. Dan yang bertugas untuk memenuhi fungsi ini adalah kabel yang berwarna biru dan putih biru. Kemudian yang terakhir fungsinya sebagai pengantar DC atau arus listriknya. Kabel coklat dan putih coklatlah yang bertugas sebagai konduktor tegangan DC. Adapun jenis-jenis kabel UTP yakni ada 3. Ada straight through, crossover, dan rollover. Yang pertama adalah straight through. Straight through memiliki susunan ujung konektor yang rapi. Pola susunannya diawali dari warna putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Jenis ini lebih sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat, misalnya menghubungkan komputer ke switch, atau router ke switch, atau hub, serta komputer ke hub. Yang kedua yakni crossover. Untuk jenis ini, pola atau urutan warna kabel dirancang secara berbeda di setiap ujung konektor. Berbeda dengan jenis pertama, kabel ini biasa digunakan untuk menghubungkan komputer 1 dengan komputer 2, switch dengan switch, dan router dengan router. Kemudian, jenis yang ketiga yakni rollover. Kedua ujung konektornya disusun terbalik. Fungsinya pun hampir sama dengan yang pertama, karena menghubungkan dua perangkat berbeda. Beberapa jenis perangkat yang menggunakan kabel ini contohnya proyektor, switch, dan printer. Selanjutnya adalah ada 7 kategori kabel UTP. Kabel ini juga dikategorikan menjadi 7 kategori dilihat dari kualitas dan jumlah kerapatan lilitannya. Angka kategori menunjukkan tingkat kerapatan lilitan. Semakin tinggi berarti semakin cepat aksesnya. Berikut kategori yang perlu diketahui untuk meminimalisir kesalahan dalam memilih kabel ini. Yang pertama ada kabel UTP Cat1. Kabel UTP kategori ini merupakan jenis kategori pertama dari UTP yang memiliki kecepatan transmisi rendah sekitar 1 Mbps. Dahulu, kabel ini digunakan untuk menyambung telepon analog. Maka itu, kabel ini hanya berfungsi untuk komunikasi suara analog yang tidak lagi digunakan di zaman sekarang. Yang kedua ada kabel UTP Cat2. Karena lebih tinggi tingkatannya dari kategori pertama, kategori kedua ini mampu mentransmisikan data hingga 4 Mbps. Berbeda dengan kategori analog, UTP Cat2 ini sudah bisa mengirimkan suara digital pada jaringan IBM Token Ring. Namun, ini juga tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Yang ketiga ada kabel UTP Cat3. Kecepatan UTP kategori 3 naik lebih tinggi menjadi 10 Mbps. Fungsinya seperti menggabungkan dua kategori sebelumnya, yaitu digital dan suara yang dilengkapi dengan kecepatan yang lebih baik. Yang keempat ada kabel UTP Cat4. Kecepatan transmisi data pada Cat4 ini lebih tinggi, yakni 6 Mbps dari generasi sebelumnya. Meski begitu, kabelnya juga sudah tidak sesuai dengan zaman. Pada masanya, ini digunakan sebagai pembuatan topologi jaringan token ring. Kemudian yang kelima ada kabel UTP Cat5. Kabel Cat5 yang digunakan sekarang dimulai dari tipe Cat5 yang kecepatan transmisi datanya lebih besar berkali lipat
dibandingkan kategori sebelumnya, yaitu 100 Mbps. Kategori ini juga dikembangkan lagi menjadi kabel Cat 5e. Kecepatannya masih sama, namun frekuensi sinyalnya lebih tinggi dari versi sebelumnya sekitar 100 MHz. Terus yang keenam adalah kabel UTP Cat 6, yakni makin tinggi kategori, makin tinggi pula kecepatannya. Tingkat yang keenam ini mampu mentransfer data 10 kali lebih cepat dibanding tipe-tipe sebelumnya. Artinya, kecepatannya sekitar 1 Gbps. Frekuensi sinyalnya juga tinggi, yaitu mencapai 200 MHz. Sama dengan kabel UTP 5, kategori 6 ini juga memiliki versi lebih baik yang mana frekuensi komunikasinya mampu mencapai hingga 500 MHz. Yang terakhir ada kabel UTP Cat 7. Dan kategori yang terakhir adalah kabel UTP Cat 7. Ini merupakan kabel terbaru yang dapat menyesuaikan dengan baik kebutuhan transmisi data di zaman sekarang. Kecepatannya mencapai 10 Gbps dan frekuensinya mencapai 600 Mbps. Kabel ini biasa digunakan untuk Gigabit Ethernet atau perangkat jaringan lain yang membutuhkan akses kecepatan tinggi. Pembahasan selanjutnya yakni ada komponen kabel UTP. Setelah mengetahui beberapa jenis dan fungsi dari kabel UTP, selanjutnya adalah tata cara bagaimana membuat kabel UTP. Untuk membuat jaringan berbasis kabel tersebut, ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada kabel UTP, sebagai dasar komponen penting untuk membangun jaringan lokal. Kabel UTP ini bisa didapatkan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan merek. Harganya sekitar 400 hingga 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada konektor RJ45, sebanyak 2 unit untuk penghubung di masing-masing ujung kabel. Yang ketiga ada tang crimping, tang yang digunakan khusus untuk menjepit konektor RJ45. Kemudian yang keempat ada tang biasa untuk memotong dan menarik kabel untuk meluruskan ujung kabel. Yang kelima ada RJ45 LAN tester untuk mengecek koneksi sambungan rangkaian kabel LAN RJ5 yang sudah dilengkapi dengan indikator dan pengatur kecepatan. Nah, karena saya tidak memiliki komponen-komponen kabel yang dibutuhkan untuk membuat kabel UTP, saya akan menggunakan sebuah aplikasi untuk menunjukkan bagaimana simulasi praktik pembuatan kabel UTP. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mongso kuatku mencintaimu. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.